sebenarnya sektor pangan ini sektor yang mungkin tidak akan ada habisnya. Selagi manusia masih butuh makanan, saya yakin sektor pertanian, perikanan, peternakan masih akan terus berkesinambungan. Jadi jangan gengsi untuk menjadi petani, jangan gengsi untuk menjadi peternak, karena pekerjaan itu tidak hanya kita cari, tapi harus kita buat sendiri. Berjumpa dengan saya Reza Nugroho, seorang praktisi pertanian sayur hidroponik. Bisa dilihat saat ini kita berada di salah satu greenhouse milik saya yang sudah saya jalankan selama kurang lebih 5 tahun. Jadi pada saat saya memulai bisnis ini, pertanian hidroponik ini belum begitu populer di Jambi. Hanya 1-2 orang yang menjadi praktisi, dan waktu itu masih sangat sulit sekali untuk mencari referensi bagaimana bertani hidroponik dengan baik. Saat ini saya selaku ketua komunitas hidroponik Jambi memiliki anggota mencapai 200-an orang. Dan yang aktif menanam sayur itu sekitar 50-100 orang. Saat ini pertanian hidroponik di Jambi sudah cukup maju. Banyak pegiat hidroponik dari segala kalangan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai negeri, sampai juga ada yang anggota TNI Polri yang aktif. Hal ini disebabkan bertani secara hidroponik ini masih sangat mudah, tidak menggunakan lahan yang luas, dan tidak menguras tenaga dan biaya yang tinggi. Bertani hidroponik bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di pekarangan sekolah, di pekarangan kantor, bahkan saat ini banyak kantor-kantor atau instansi memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bercocok tanam secara hidroponik. Jadi pada saat saya memulai bertani secara hidroponik ini sekitar 5 tahun yang lalu, saya memutuskan banting setir untuk menjadi petani, dikarenakan pada saat ini memang beberapa sektor usaha yang paling menjanjikan dan juga masih punya prospek yang panjang itu salah satunya dari sektor pangan. Saya menekuni dunia pertanian karena juga latar belakangi dari background pendidikan saya, yaitu saya lulus sebagai salah satu sarjana di pendidikan biologi, kemudian juga saya menyambung kuliah di sektor pertanian di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya juga sempat bekerja keliling-keliling di dunia pertambangan, arsitektur, landscape, dan segala macam. Tapi akhirnya memang passion saya di bertani. Akhirnya saya memutuskan hijrah menjadi seorang petani dengan situasi yang tidak mudah. Saya meninggalkan pekerjaan dengan status ekonomi yang cukup baik. Kemudian saya memulai bertani hidroponik, jualan dari pintu ke pintu. Dimulai dari Rp5.000 pertama. Sampai saat ini saya mendirikan pertanian hidroponik ini dan sudah mempunyai brand yang cukup dikenal di Jambi. Dimulai dari hidroponik, saat ini saya juga sudah mengembangkan bisnis di sektor agribisnis yang lain. Saya mulai berbisnis di dunia peternakan, perikanan, dan saat ini juga menekuni pertanian konvensional. Selain menjadi praktisi pertanian sendiri, saya juga bermitra dengan ratusan petani hidroponik di Jambi dan juga sekitar 200-an petani konvensional yang ada di Kota Jambi dan Muaro Jambi. Jadi saat ini fokus saya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kami mempunyai database petani yang baik, kami mempunyai database komoditi pertanian yang baik, dan juga saat ini saya mengembangkan sektor ini ke dunia digital. Jadi saat ini saya juga menjadi supplier di beberapa hotel, restoran, hingga dunia camp pertambangan, di mana Kribo ini saat ini tidak hanya menjadi supplier sayur hidroponik, tapi juga sudah mencakup seluruh bahan pangan yang bisa didapatkan langsung dari petani. Jadi di sini konsep saya adalah menyambungkan tangan dari petani langsung kepada end user atau pengguna jasa pertanian. Di sini saya ingin menekankan bahwa pentingnya transparansi harga, transparansi nilai jual di antara petani hingga end user. Saat ini di Indonesia nasib petani itu sudah mulai meningkat dengan adanya transparansi harga. Jadi petani tidak hanya lagi menjual komoditi di bawah tangan tengkulak, tapi petani bisa langsung tahu bagaimana kondisi pasar yang ada saat ini.
Jadi saya mulai bermitra dengan petani bukan hanya ingin mengambil komoditasnya saja, tapi juga kita mengedukasi petani bagaimana petani bisa jadi lebih sejahtera. Mudah-mudahan dunia agribisnis di Jambi ke depannya bisa berkembang. Saya masih butuh tenaga anak-anak muda di Jambi khususnya yang mau berkecimpung, yang mau berpanas-panasan di dunia pertanian. Di masa pandemi saat ini mungkin sebagian besar masyarakat mulai menghindari kerumunan-kerumunan ataupun tempat keramaian seperti pasar. Dan saat ini setelah berjalan 3 tahun, saya mempunyai sebuah platform untuk jual beli komoditi pangan, rumah tangga, restoran, dan hotel dalam bentuk dunia digital. Jadi saat ini masyarakat ataupun pengguna jasa pertanian bisa belanja langsung dari aplikasi yang saya kembangkan. Dan transparansi harga di mana seluruh masyarakat akan mendapatkan harga yang sama gitu. Jadi tidak perlu lagi saat ini kita berbelanja ke pasar, tidak perlu lagi khawatir dengan kualitas barang yang kurang baik. Masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dari aplikasi yang saya kembangkan, yaitu bernama kribo.id. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah go nasional, sudah saya perkenalkan pengembangan di Kemenristek, dan hal tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik. Di mana saat ini masyarakat tidak perlu lagi untuk ke pasar, tidak perlu lagi untuk berdesak-desakan ke pasar tradisional untuk mendapatkan komoditas pangan. Dan satu lagi yang saya tekankan, di sini transparansi harga untuk seluruh pengguna dan juga untuk seluruh supplier itu dalam bentuk satu harga. Jadi tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar, tidak ada lagi yang namanya menekan harga, menaikkan harga. Tapi dari mitra petani hingga kepada pengguna bisa mendapatkan transparansi harga dan harga yang baik dan juga kualitas yang sangat baik. Setelah 5 hingga 6 tahun berjalan, Kribo ini saat ini sudah menjangkau pasar yang cukup luas di kota Jambi dan sekitarnya. Saat ini kami menjadi supplier bahan pangan terutama sayur di 6 atau 7 hotel di kota Jambi. Kemudian juga kami bekerja sama dengan belasan restoran dan rumah makan di kota Jambi. Selain itu juga produk kami bisa didapatkan di beberapa mall yang ada di kota Jambi dan sekitarnya. Kemudian juga kami telah membuka gerai sendiri, Kribo Store, yang berada di titik tengah kota Jambi, bisa didapatkan dan dibeli baik offline maupun secara online. Sejak awalnya Kribo ini saya jalankan, di mana saya bekerja sendiri, belum memiliki karyawan, hingga saat ini Kribo Group yang terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Saat ini saya sudah membawahi sekitar 40 karyawan dan juga masih kami pertahankan eksistensinya walaupun kondisi perekonomian saat ini sedang lesu. Saat ini kami juga sedang bermanuver untuk mendalami dunia digital. Sehingga karyawan-karyawan kami yang saat ini memang mendapatkan efek omset yang sedang menurun masih bisa kami berdayakan di bidang yang lain. Saran saya untuk seluruh masyarakat, terutama pemuda-pemudi di kota Jambi, di Provinsi Jambi pada umumnya, yang mungkin saat ini sudah mulai bisa berpikir untuk tidak mencari lapangan pekerjaan, tapi ciptakanlah lapangan pekerjaan. Saya memulai semua ini juga dengan tidak mudah, instan, tapi butuh proses, di mana ketekunan, keuletan, serta kegigihan yang diutamakan, di mana kita harus konsisten, kita harus tekun untuk mendalami apapun yang kita kerjakan, sehingga Kribo ini yang dulu masih dianggap sebelah mata, di mana ada anak muda yang mau menjadi petani, saat ini sudah mulai menjadi inspirasi anak muda. Dan jangan berputus asa pada kondisi perekonomian yang sedang sulit, karena selama kita masih mau berikhtiar, terutama di bidang agribisnis, mudah-mudahan dunia usaha kita bisa berjalan dan kita masih bisa mendapatkan penghasilan. Dan terakhir saya ingatkan kepada anak muda, jangan gengsi untuk menjadi petani, karena kalau tidak ada petani, pertanian Indonesia mungkin bisa redup. Pada saat ini jumlah petani muda di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Mungkin ke depan kita akan selalu impor pangan kalau tidak ada lagi pemuda yang mau menjadi petani.
Satu lagi pesan saya, semoga panjang umur pertanian Indonesia.